dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakannya apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu itu memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, melakukan, dan memeliharanya. Ya, ada tambahan 2 kan? Melakukan, memelihara. Kalau kita hanya mendengar, tapi kita tidak melakukan, bagaimana kira-kira? Tidak lengkap, kata Indonesia. Kita sudah mendengar, melakukan, tapi kita tidak memelihara, bagaimana kira-kira? Sama, hampa juga. Jadi kalau saya selalu itu saya katakan, mendengar, merenungkan, melakukan, memelihara. Walaupun kita mendengarkannya, tapi kita tidak melakukannya dan kita tidak memelihara, maka semuanya adalah kosong. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
30 hari yang lalu kita sudah merayakan. Apa kira-kira yang sudah kita rayakan? Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari Kamis yang akan datang tanggal 26, kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Timbul pertanyaan, kenapa sejak dari Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati langsung ke surga? Apakah tidak bisa? Apakah tidak bisa dia langsung naik? Bisa. Tapi kenapa dia harus tinggal 40 hari lagi? Kenapa? Tuhan tidak langsung naik ke surga karena masih ada di dunia ini. Bisa kita bayangkan berapa tahun murid-murid Tuhan Yesus mengikuti dia, mengikuti pengajaran-pengajarannya. Ada berapa tahun? 3,5 tahun. Menurut kita, apakah sudah lengkap semuanya? Apa yang sudah murid-murid yang Yesus yang sudah dimiliki mereka? Sudahkah lengkap? Menurut saya belum. Anak kita saja dari SD sampai kelas 6 tahun. Tapi kalau dites dan diberikan nilai murni, paling rata-rata 5. Paling rata-rata 5. SMP 3 tahun. Paling rata-rata 5 juga. Kalau di kalian SMP harus mengakui itu. Oh, kenapa nilai kami bisa 7? Itu nilai belas kasihan anak orang. SMA juga seperti itu. Mahasiswa juga seperti itu. Kalau kita hitung dari SD, SMA, mahasiswa ada berapa tahun? 12, 16 tahun. Masih tetap juga lebih pintar yang dahulu SMA. Jadi Tuhan Yesus masih tinggal di dunia ini 40 hari lagi untuk melengkapi pengetahuan tentang firman Tuhan, untuk melengkapi diri para murid-muridnya, supaya nanti murid-muridnya itu mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini 2 orang murid Tuhan Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus. Lalu yang lain kemana? Yang lain kemana, Bapak dan Ibu? Murid-murid yang lain ada di Yerusalem. Mereka berkumpul bersama-sama. Tetapi yang 2 ini tidak bersama-sama dengan mereka. Apa yang menjadi pertanyaan bagi mereka? Kok pulang ke kampungnya? Cuma di Alkitab tidak dituliskan. Tidak dituliskan mereka itu ke kampungnya. Sebenarnya mereka itu pulang ke kampungnya di Emmaus, yang jaraknya dari Yerusalem ke Emmaus kira-kira 7 mil. Kalau dikonversi ke kilometer menjadi 11 kilometer dengan waktu 2 jam. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Emmaus yang saya baca artinya apa? Emmaus artinya adalah sumber air panas. Kita tahu air panas bisa menghangatkan tubuh kita. Ya, itu arti Emmaus, sumber air panas. Kita lihat di ayat 14. Atau ada beberapa hal yang mau kita ketahui dari firman Tuhan ini. Ya, yang pertama,
di ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala yang telah terjadi. Yang dipercakapkan oleh Kleopas dengan murid yang satu lagi adalah tentang pengajaran Tuhan Yesus selama mereka mengikuti Tuhan Yesus. Pertama. Yang kedua, tentang apa yang dirasakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus diserahkan ke pengadilan agama. Yang berikutnya, menceritakan kesengsaraan Tuhan Yesus via dolorosa. Yang berikutnya, kematian Tuhan Yesus. Apalagi kebangkitannya. Inilah yang dipercakapkan oleh Kleopas dan murid yang satu lagi. Tetapi ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran itu, Tuhan Yesus masuk dan mendekat kepada mereka ketika di perjalanan. Ya, 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, apa yang menghalangi mata Bapak dan Ibu? Boleh dikasih tahu? Ada yang tahu di antara kita? Yang menghalanginya, satu, di dalam Markus pasal 16 ayat 12 dikatakan sama. Karena Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Yesus menampakkan diri dengan rupa yang lain. Itulah yang menyebabkan Kleopas dan murid yang satu lagi tidak mengenal Yesus. Lalu yang kedua, ada sesuatu yang menghalangi indera atau ada kuasa ilahi yang menghalangi mata mereka. Ya, ada yang menghalangi, yaitu kuasa ilahi, sehingga Kleopas dan murid yang satu lagi tidak melihat Yesus. Yang lain, mata rohani mereka tertutup. Mata rohani mereka tertutup. Mungkin kita pun seperti itu. Mata rohani kita itu kadang-kadang tertutup sehingga kita akan lemah. Tuh, makanya mereka itu pergi ke Emmaus. Jadi 3 hal ya yang menghalangi ya. Yang pertama apa yang menghalangi? Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apa tadi? Diri dalam rupa yang lain. Dirinya dalam rupa yang lain. Yang kedua, ada yang menghalangi atau ada kuasa ilahi yang menghalangi mata mereka. Yang ketiga, mata rohani mereka tertutup. Lalu di ayat 17 dikatakan sana, Yesus berkata kepada mereka, sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Coba, muka Kleopas, muka murid yang satu lagi murid muram. Penyebabnya apa, Bapak dan Ibu? Mungkin kita sering di dalam keluarga pernah muram. Pasti ada penyebabnya kan? Coba satu dulu lah. Mamanya ini dulu di rumah
pernah muram wajahnya. Coba penyebabnya apa? Ada aja. Ya ada satu aja disebutkan dulu. Lagi kesel karena sesuatu diharapkan ternyata tidak terjadi gitu. Kesal karena sesuatu yang diharapkan tidak diperoleh gitu. Contoh, anak kita setelah pengumuman dinyatakan lulus, tapi nilainya masih jauh di bawah yang diharapkan oleh orang tua. Pasti ya, bukan hanya muram lagi, anaknya dimarahi. Apa yang keluar dari mulut kita, Bapak dan Ibu? Dasar bodoh lu, dasar bodoh. Ini harus kita jauhi perkataan seperti ini. Itu bukan menyemangati. Jadi kita lihat apa yang membuat muram muka murid-muridnya, Kleopas dan murid yang satu. Mereka bersedih karena kehilangan guru dari segala guru, yaitu Yesus. Kehilangan guru. Sama di sekolah kan? Ketika ada seorang guru yang mutasi dan guru itu adalah guru favorit, maka peserta didik akan bersedih. Ya, akan bersedih. Demikian juga Kleopas dengan murid yang satu, dia bersedih. Kita sering bersedih? Atau kita pernah bersedih? Pernah. Ketika anak kita menjengkelkan. Nyata kan? Nyata kita juga pernah bersedih ketika anak kita jengkel. Atau ketika suami kita jengkel juga. Atau ketika istri juga jengkel. Itu nyata kan? Benar atau salah Bapak dan Ibu? Kalau salah biar saya. Benar atau salah? Benar. Bersedih. Yang kedua apa? Mereka kecewa. Karena apa? Karena mereka mengharapkan bahwa Yesus itu memang harus bangkit. Tapi ketika perempuan-perempuan datang melihat kubur, ternyata kubur itu kosong. Kecewa yang terjadi. Kita pernah kecewa Bapak dan Ibu? Pernah. Suami istri pasti pernah kecewa. Ya, apalagi misalnya sudah pemuda, sudah berteman 2 tahun, lalu berpisah, kecewa, menangis sampai 1 bulan. Kalau ini mungkin belum ya, mengalami itu. Masa 2 tahun langsung ditinggal lagi. Ada kekecewaan di dalam diri Kleopas dan di dalam diri murid yang satu lagi. Yang ketiga apa? Mereka putus harapan. Seperti yang dikatakan Lukas pasal 24-21. Saya bacakan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka berpikir bahwa bangsa Israel tidak akan bebas dari pemerintahan Romawi. Putuslah harapan mereka. Mereka juga putus harapan karena mereka tidak bisa bersama-sama untuk mengikuti Yesus dalam pengajaran-pengajaran yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Mungkin di antara kita seperti saya misalnya, seorang guru. Saya dulu semangat sekali baru-baru mengajar, semangat. Karena ada keinginan saya mau jadi kepala sekolah. Ya. Tetapi setelah saya mendengarkan harus ini, ya sudah, harapan putus, harapan sirna. Cukup hanya sebagai wakil kepala sekolah. Kita pun sering seperti itu kan? Sering kan? Ini kenyataan-kenyataan semua ini. Jadi Kleopas
dan murid yang satu lagi putus harapan. Lalu yang keempat, mereka berduka cita. Kita sudah tahu kan? Yang kelima, iman mereka menjadi lemah. Lukas pasal 24 dari ayat 18 sampai dengan 27. Disitulah iman mereka lemah. Karena iman mereka lemah, maka mereka meninggalkan murid-murid yang 11 yang ke Yerusalem yang mengadakan persekutuan. Kita juga seperti itu. Ketika iman kita lemah, maka kita kadang-kadang meninggalkan persekutuan itu, atau meninggalkan pertemuan-pertemuan seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 10 itu. Jangan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan keimanan kita. Mari kita semangat. Iman mereka lemah. Seringkah kita mengalami iman yang lemah kan? Sudah ada komitmen saya harus setiap hari membaca Alkitab. Tetapi karena ada sesuatu yang membuat imannya lemah, ya sudahlah, besok sajalah itu dibaca. Padahal sudah punya komitmen. Itu Bapak dan Ibu ya. Itu 5. 1, bersedih. Yang kedua, kecewa. Yang ketiga, putus harapan. Yang keempat, berduka cita. Yang kelima, iman mereka lemah. Lalu Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dirasakan oleh Kleopas dan murid yang satu lagi ketika ya di Lukas 24 ayat 30 itu saya bacakan untuk kita. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya, ini ketika mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka rasakan Bapak dan Ibu? Kita lihat ada beberapa yang mereka rasakan. Yang pertama, mereka mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus. Lukas pasal 24 ayat 31. Ya, saya bacakan ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Terbuka mata rohani mereka dan mereka mengenal Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit dari antara yang mati, mengalahkan maut, memberikan pengampunan dosa kepada kita, memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Ya, mereka mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, bisa kita baca di situ, saya baca ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Hati Kleopas dan murid yang satu itu berkobar-kobar setelah mengenal Yesus dan setelah makan bersama-sama dengan Tuhan dengan kita. Kita mulai, saya sudah 58, mau 58 tahun. Paling saya bersuka cita kalau dirayakan ulang tahun saya. Gak tahu Bapak dan Ibu. Paling di sini kesehariannya mungkin banyak yang murah aja atau kesedihan. Atau mungkin ketika merayakan hari pernikahan, pasti hati kita berkobar-kobar. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu, kalau kita memang berjumpa dengan Tuhan di dalam doa kita, pasti hati kita berkobar-kobar. Walaupun kita tidak mengenalnya. Kalau Kleopas dan murid yang satu, dia sudah kenal Tuhan Yesus. Karena mereka bersama-sama di dalam pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan. Kita kan
tidak melihat secara wujud nyata kan? Jadi hati mereka berkobar-kobar. Baiklah kita berkobar-kobar hati kita. Ketika kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa kita. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, bangunlah mereka. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Bangun. Mereka bangkit dari kelemahan iman. Mereka bangkit dari kelemahan-kelemahan yang lainnya. Dan mereka pergi ke Yerusalem menjumpai ke-11 murid-murid yang sedang bersekutu di Yerusalem. Lalu bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan, jangan mudah-mudahan, semoga kita menjadi seperti Kleopas. Lalu yang terakhir, iman mereka tumbuh kembali. Kalau iman kita tumbuh kembali, maka tentu ada semangat yang baru. Ya, kalaupun ada rintangan-rintangan yang kita hadapi, itu bisa kita atasi semuanya. Ya, bisa kita atasi. Jangan seperti si Yunus. Tahu Bapak dan Ibu ceritanya si Yunus? Siapa yang tahu? Ada ini yang dengar aja dulu. Siapa yang tahu? Ada yang tahu ceritanya Yunus? Kalau kita baca, Yunus Tuhan perintahkan untuk ke kota Niniwe. Masyarakat yang ada di kota Niniwe adalah orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang jahat. Tuhan menyuruh Yunus ke sana, tapi Yunus tidak sampai ke Niniwe, malah dia menyimpang mau ke Tarsis. Ketika Yunus mau ke Tarsis, naik kapal, maka terkandaslah kapal di Tarsis. Yunus orang apa Bapak dan Ibu? Orang Indonesia atau orang Batak? Yunus orang Indonesia atau orang Batak? Yunus adalah orang Ibrani. Di dalam kapal hanya Yunus orang Ibrani di situ. Makanya ditanya oleh orang-orang yang nakoda kapal. Karena Yunus dilihat dari data-data. Di sini ada seorang orang Ibrani. Ketika terjadi badai menerpa kapal, apa yang dilakukan Yunus? Langsung turun ke bawah kapal, tidur Yunus. Nanti bisa dibaca dalam Yunus itu. Janganlah seperti Yunus kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, jangan seperti Yunus, lepas dari tanggung jawab. Kenapa Yunus? Karena imannya lemah. Ya, apa jadinya? Supaya orang-orang, karena barang-barang sudah dibuang, barang-barang yang ada di dalam kapal itu sudah dibuang, takut mereka karam. Sebagian barang-barang sudah dibuang, baru ditetapkanlah hasil rapat anak-anak kapal dan nakodanya. Yunuslah yang harus dibuang ke laut. Lalu Yunus dimakan ikan. Dan dia berada di perut ikan berapa hari? 3 hari 3 malam. Hampir sama dengan Tuhan Yesus. Ya.